Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Endahsari, BP 19 1035 156, Prodi Akuntansi. Minta untuk mengatur link akun dengan caranya setup, baru pilih link akun. Ketiga-tiganya ini wajib ya diisi. Yang pertama akun and banking account, klik. Lalu di sini pastikan udah sama dengan yang di layar. Kalau udah sama kita oke kan. Yang kedua kita pilih juga setup, lalu link account, baru sales account. Udah otomatis akun receivable, cash, semua centang kita hilangin, lalu kita klik OK. Yang ketiga setup, baru link akun, purchase account, lalu cash in bank kita ganti menjadi cash, lalu semua centang kita hilangin. Lalu klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk mengatur pajak. Pilih list, lalu cari teks kode, lalu yang ini kita delete. No text tidak boleh dihapus ya. Kita pilih valuable add text, kita delete, lalu kita close. Karena di contoh soal kita pajaknya 0% kebetulan, jadi kita close in aja. Selesai untuk tahap ini. Untuk langkah selanjutnya kita pilih di layar menu kita car file, lalu car list, baru kita pilih new. Lalu di sini kita disuruh untuk menginput nama filenya, yaitu Nyonya Nurul. Baru tekan enter. C001. Alamatnya Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Klik OK. Lalu kita pindah ke kolom supplier yang ada di samping kanan. Lalu juga kita pilih new, lalu nama filenya Nyonya Wis, Nyonya Wis, baru enter. Alamatnya Jalan Kebun Jeruk nomor 1 Jakarta. Baru kita klik OK. Lalu kita close. Kita di sini udah selesai untuk kolom customer dan supplier. Kita disuruh untuk menginput data piutang dan data hutang. Kita untuk membuatkan saldo hutang dan saldo piutangnya, caranya setup, lalu balance,
baru customer balance, baru di sini add sale, namanya Nyonya Nurul, memonya tanggalnya tanggal November 2019. Memonya ya saldo awal, piutang usaha, saldo awal piutang usaha sebesar 500.000. Udah, congratulations, berarti data kita udah benar. Kita klik oke. Lalu pastikan di sini balance-nya yaitu 0, lalu kita close. Kita pindah ke kolom, kita pilih setup, lalu balance, baru supplier balance, lalu pilih add purchase, pilih namanya Nyonya Wis, lalu enter. Tanggalnya tanggal 1 November 2019, memonya saldo awal hutang usaha, angkanya 5.300.000. Baru record. Kalau udah congratulations, berarti oke. Balance-nya di sini 0. Lalu kita close. Selanjutnya kita disuruh untuk menginput transaksi perusahaan jasa yang ada pada buku ABSS Accounting V25 yang mengacu pada halaman 28. Di halaman itu mengacunya bulan Juni, tapi karena kita dari awal bikinnya bulan November, jadi ikutin aja bulan November. Pada tanggal 1 November, Tuan Barli menyetor uang tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Caranya kita pilih banking, lalu receive money, pastikan di sini cash, dan di sini balance-nya 15 juta. Emangnya kita tanggalnya tanggal 1 November 2019. Amatnya kita isi 10 juta. Memonya setor tambahan modal, setor tambahan modal. Lalu di sini account kita klik, lalu muncul segitiga dan kita cari di sini capital. Lalu
lalu recalc, pastikan balance-nya berubah menjadi 25 juta. Kalau udah, lalu cancel. Pada tanggal 2 November, kita membeli peralatan bengkel sebesar 5 juta. Banking, speed money, pastikan ini cash dan balance-nya 25 juta. Tanggalnya tanggal 2 November 2019. Emotnya 5 juta. Memonya ini kita isi membeli peralatan bengkel. Membeli peralatan bengkel. Akunnya kita klik lagi, lalu cari equipment. Pastikan balance-nya lalu recalc, pastikan balance-nya berubah menjadi 20 juta. Kalau udah, kita cancel. Pada tanggal 3 November kita membeli perlengkapan sebesar 700.000. Banking, baru speed money, pastikan cash dan balance-nya di sini 20 juta. Tanggalnya tanggal 3 November 2019. Emotnya 700.000. Memonya kita isi membeli perlengkapan bengkel. Lalu akunnya kita klik lagi, lalu cari supplies. Baru recalc, pastikan balance-nya di sini 19.300.000. Kalau udah, lalu cancel. Masuk kita ke tanggal 4 November menerima pendapatan servis dari Nyonya Siti sebesar 5 juta secara tunai. Banking, receive money, pastikan di sini cash dan balance-nya 19.300.000. Tanggalnya tanggal 4 November 2019. Emotnya kita isi 5 juta. Memonya kita isi pendapatan servis. Lalu akunnya kita klik lagi, kita cari di sini service income, lalu recalc, pastikan balance-nya 24.300.000. Kalau udah, lalu kita cancel. Pada tanggal 10 November
menerima pelunasan piutang dari Nyonya Nurul sebesar 300.000. Pilih sales, lalu receive payment, pastikan di sini cash dan balance-nya 24.300.000. Lalu pilih di customer ini kita bikin klik Nyonya Nurul. Pada tanggal 10 November 2019, customernya kita pilih Nyonya Nurul. Emennya ini kita wajib diisi sebesar 300.000. Paymentnya cash aja, memonya payment Nurul. Di emen affiliate kita klik aja, lalu enter, baru recap. Pastikan balance-nya merubah menjadi 24.600.000. Kalau udah, lalu kita cancel. Pada tanggal 15 November, Tuan Berli menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Banking, baru speed money. Pastikan di sini cash dan balance-nya 24.600.000. Tanggalnya tanggal 15 November 2019. Emannya kita isi 500.000. Memonya free pay. Klik ikonnya lagi, lalu muncul segitiga, cari di sini withdrawal. Lalu enter, baru recap. Pastikan balance-nya menjadi 24.100.000. Kalau udah, lalu cancel. Pada tanggal 17 November 2019, kita membayar utang kepada Nyonya Wis sebesar 3.300.000. Pilih purchase, baru files, cashnya pastikan 24.100.000. Di supplier pilih Nyonya Wis. Tanggalnya tanggal 17. Amannya kita isi 3.300.000. Emot affiliate-nya kita klik, lalu kita enter. Lalu recount.
Pastikan balance-nya berubah menjadi 20.800.000. Lalu cancel. Pada tanggal 20 November kita menerima pendapatan servis secara kredit sebesar 3.300.000. Pilih sales, lalu enter sales. Di customer kita cari Nyonya Nurul. Tanggalnya tanggal 20. Di akunnya ini kita klik, lalu muncul segitiga, kita cari yang service income. Angkanya 3 juta. Angkanya 3.300.000. Lalu recount, lalu cancel. Pada tanggal 30 November kita membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Pilih banking, baru speed money. Di sini balance-nya 20.800.000. Tanggalnya tanggal 30 November 2019. Amatnya kita isi 3 juta. Memonya bayar gaji karyawan. Klik account-nya, lalu cari salary expense, lalu recount. Balance-nya berubah menjadi 17.800.000 kalau udah cancel. Dan yang terakhir, tanggal 30 November juga kita membayar listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Banking, baru speed money. Tanggalnya tanggal 30 November, amount-nya 500.000. Klik account-nya, cari yang electric, water, and telepon expense. Lalu recount. Pastikan total balance-nya 17.300.000. Lalu cancel. Kita lanjut ke bagian jurnal penyesuaian. Pilih account, lalu kita pilih record journal entry. Tanggalnya tanggal 30 November 2019. Memonya jurnal penyesuaian.
penyesuaian, pilih account, lalu cari yang supplies expand. Besar 900.000. Lawan dari supplies expand yaitu supplies, kita tab aja angkanya, akan berubah menjadi sendiri, jadi 900.000. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu sewa dibayar di muka, atau di sini disebut dengan rent expense. Sebesar 1.250.000. Lawan dari rent expense yaitu prepaid rent. Kita klik tab, maka akan muncul sendiri. Jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu beban depreciation. Kita pilih depreciation of equipment expense. Angkanya sebesar 250.000. Lawannya adalah akumulasi depth of expense. Akumulasi depreciation of equipment. Lalu kita tab aja, maka akan muncul seperti ini. Kalau udah selesai, balance-nya 2.400.000. Kalau udah, pilih recount, lalu cancel. Lalu kita mencek reportnya dengan cara report, index to report, cari di standard balance display. Apabila udah sama dengan yang di layar, tanggal 30 November. Kalau udah sama dengan di layar, kita close. Untuk laporan laba rugi, klik income statement, lalu display. Bulannya bulan November. Baru display. Totalnya akan menjadi 22.400.000. Sekian dari saya untuk mempelajari tutorial menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah
membimbing saya bagaimana cara menggunakan aplikasi ABSS Accounting V25. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.